harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, untuk masuk ke dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa padaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kalau lilin Paskah ya, ini masih di sini, masih menyala, ini menandakan apa ini? Masih masa Paskah. Ini sudah diambil itu dari sini, tidak ada itu ya masa biasa. Kapan masa Paskah ini berakhir? Kapan? Setelah ya, ini perayaan Pentakosta, Seninnya, ya Senin sesudah perayaan Pentakosta itu mulai masa biasa. Kalau masa Natal, ya selama masa Natal doanya bukan malaikat Tuhan, namun Ratu Surga. Baru nanti masa biasa ganti dengan doa malaikat Tuhan. Ini hendaknya dimengerti hal-hal yang pokok dalam doa-doa. Saudara yang kasih, dalam bacaan Injil tadi kita mendapat gambaran mengenai seorang perempuan yang berduka cita ya, saat ia melahirkan. Ini kira-kira demikian ini ibu-ibu ini. Ya ya. Ini kan perjuangan untuk melahirkan ini kan tidak apa ini? Tidak gampang ya. Ini kan taruhannya nyawa ya. Kalau tidak benar ya nyawa melayang. Ya banyak ya. Mungkin zaman dulu sebelum ada dokter medis mungkin lebih apa ya, korbannya lebih banyak mungkin ya. Tapi sekarang ini kan sudah ada
bidan medis, alat canggih, sebelum melahirkan sudah berada di tempat bersalin, ya. Ini diobservasi, diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, biasanya di rumah, ya, zaman dulu, ya, ini belum ada apa-apa, jauh, ya, apalagi di pelosok desa itu ya tambah. Saya juga pernah tetangga itu juga demikian, ya. Setelah melahirkan ya meninggal, anaknya hidup. Banyak ya. Ini dalam proses bersalin berarti ada rasa sakit ya. Sakit yang tidak karu-karuan mungkin ya. Tidak bisa digambarkan, dibayangkan. Namun setelah bayi lahir dengan selamat, tentu seorang ibu tidak mengingat lagi perjuangannya, ya, sengsaranya. Yang ada kan melihat anaknya ya bahagia, ya. Plong gitu ya mungkin ya. Wah luwego. Tapi yang bisa mengalami kan ibu-ibu ya. Bapak-bapak ya hanya lihat dari jauh itu ya kira-kira gitu. Seperti itu penginjil mau menggunakan gambaran mengenai seorang perempuan yang berduka cita pada saat melahirkan. Ini mau digunakan untuk menggambarkan kelahiran zaman baru. Dan itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Penderitaan ya, sengsara. Penderitaan juga menyertai ya, dalam ini adanya zaman baru ya, zaman keselamatan, zaman Mesias, Sang Mesias. Terpenuhi dalam Tuhan Yesus ya. Dalam penderitaannya, dalam kesengsaraan, dalam wafatnya ya. Terjadinya zaman baru. Dan Tuhan Yesus ya ini dialami oleh Tuhan Yesus ya dengan wafatnya dalam kesengsaraannya. Dan tentu karena ditinggalkan oleh Tuhan Yesus dengan wafat di salib, para murid ya, tadi dikatakan menangis, meratap, berduka cita karena kepergian Tuhan Yesus ya kepada Bapaknya ya, lewat sengsara wafatnya ya, di kayu salib. Para murid mengalami duka cita. Namun berkat ya, kedatangannya kembali ya, dalam penampakannya, dan tentu juga tidak hanya dalam penampakan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam penampakannya, namun juga dalam kehadiran Tuhan Yesus secara baru dalam Roh Kudus yang dialami oleh para murid ya. Para murid mengalami sukacita bahwa Tuhan Yesus kembali kepada Bapaknya yang mengutusnya, dan kepergian Tuhan meninggalkan damai bagi kita para muridnya. Ini membuat kita para muridnya mengalami sukacita. Sukacita di sini bukan sukacita sementara, namun sukacita ilahi, sukacita kekal. Karena tidak ada seorang pun
yang dapat merebut sukacita, kegembiraan yang ada dalam diri para murid. Saudara yang kasih, kita sekarang, zaman sekarang ini kita mengalami kehadiran Tuhan Yesus dalam Roh Kudus-Nya yang senantiasa menyertai kita. Peranan Roh Kudus menggantikan peranan Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dulu apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, sekarang dikerjakan oleh Roh Kudus. Maka kita mengalami kehadiran Tuhan Yesus dalam Roh Kudus-Nya yang senantiasa membimbing, mengarahkan hidup kita, memberi pengajaran, memberi keteguhan, menguatkan, dan sebagainya. Demikian juga dalam hidup dalam keluarga, Ini keluarga ini juga tidak lepas dari salib. Salib dalam mengikuti Tuhan Yesus, menjadi murid-muridnya, menghayati iman di dalam keluarga, juga tidak lepas dari salib. Namun kita senantiasa disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus menjadi sumber penghiburan bagi para keluarga. Roh Kudus yang tentu juga memampukan anggota keluarga dalam mengemban tugas perutusan di dalam keluarga, di tengah masyarakat. Maka pentingnya bagaimana dalam hidup keluarga, dalam setiap aktivitas keputusan, apa saja, hendaknya juga mengikut sertakan Roh Kudus agar senantiasa membimbing, memberi kekuatan, keteguhan dalam hidup di dalam keluarga. Sungguh suatu yang luar biasa dalam hidup kita para murid Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita, tidak meninggalkan para muridnya di dunia ini berjuang sendirian, dibiarkan begitu saja. Namun Tuhan tetap menyertai kita para muridnya hidup di dunia ini dengan anugerah Roh Kudus. Untuk itu Pak kasih, pantaslah dalam hidup ini kita senantiasa memuji Allah kita, Bapa kita, sungguh luar biasa anugerahnya yang dilimpahkan kepada kita. Kita telah diberi Yesus putranya, telah Tuhan Yesus paripurna dalam mengemban tugas perutusannya di dunia. Ia kembali kepada Bapa dan sekarang kita diberi Roh-Nya, anugerah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita.